Halo, jumpa lagi dengan saya Kiki di channel saya Excel Amatiran. Untuk video kali ini kita akan melanjutkan part 3, bagaimana cara melakukan cut off dengan benar. Berikutnya adalah cara yang ketiga ini, cara koreksinya setelah kita melakukan cut off. Jadi kenyataannya teman-teman, saya kan sudah menjelaskan nih di part 1 seperti ini. Sebelum kita melakukan cut off, strateginya seperti ini, di mana semua mutasi harus di-input nomor 2 ini. Baru kita melakukan stok opnam dan penyesuaian stok. Tapi kenyataannya kalau yang saya alami ya di dunia kerja, selalu ada aja yang ketinggalan. Jadi setelah kita melakukan adjustment, pasti ada yang ketinggalan. Nah, bagaimana cara mengkoreksinya itu? Oke, simak terus ya sampai selesai video ini. Oke, jadi ini saya kasih contoh ya teman-teman di sini. Ini adalah hasil stok opnamnya. Berarti awalnya adalah selisihnya 3 sebenarnya. Jadi ini kita harus tetap membuat rekap. Setelah kita membuat cut off itu kita tetap harus membuat rekap hasil stok opnam ujungnya selisihnya berapa sih. Biasanya sih kalau saya dari pengalaman kerja saya memberikan waktu itu kalau cut off seperti ini bisa kadang-kadang sampai paling lama 1 bulan untuk koreksinya, itu baru kita kasih nilai finalnya. Kita kasih nilai finalnya setelah 1 bulan berapa sih selisih akhirnya. Jadi contohnya seperti ini ya, ini hasil stok opnamnya dan fisik ya seperti ini ya, sistem 6, fisik 5 berarti ada selisih -1 dan selisih akhirnya hasil opnam anggaplah ada 3. Dan setelah melakukan koreksi menjadi 1 selisihnya. Ini adalah hasil final yang harus dipertanggungjawabkan oleh bagian gudang selisih-selisihnya. Kita mulai dari sini ya kasus pertama. Jadi kembali nih setelah melakukan cut off stock, ternyata didapati kondisi pertama, kasus pertama, ada barang retur nih yang udah masuk ke gudang tetapi belum dibuat retur ke gudang. Jadi secara sistem sudah masuk ke penyesuaian stok kita tanggal 31 yang sebelumnya nih yang di sini. Kita sudah masukkan di sini. Tapi secara sistemnya belum. Jadi seakan-akan ada barang lebih di sana. Nah, solusinya bagaimana? Tentunya adjustment-nya kita batalkan, terus kita entry returnya. Jadi seperti ini simulasinya nih. Ini adalah hasil opnam ya teman-teman. Hasil opnamnya, contohnya kejadiannya misalnya di Coca-Cola ini. Jadi Coca-Cola ini kita dapati waktu opnam hasilnya kan seperti ini. Coca-Cola secara sistem cuma ada 1, secara fisik ada 5. Jadi seakan-akan waktu kita cut off stock itu adjustment ada 4 barang lebih, kelebihan 4 barang lebih, tetapi nggak tahu dari mana. Akhirnya kita adjustment dulu, karena prinsipnya cut off kita harus samaan dulu dengan fisik. Kalau nggak seperti ini nanti akan berlarut-larut. Jadi kita samakan dulu dengan fisik, jadi sistem udah disesuaikan nih. Jadi ada 5. Nah, begitu ketahuan ternyata, oh itu barang retur yang belum dieksekusi. Kenapa bisa ketahuan? Oh ternyata retur itu customer kasih ke gudang. Jadi pada saat kasih ke gudang, customer tanya dong, piutang saya kok belum dipotong? Nah, motongnya itu pada saat melakukan retur. Nah, kalau returnya nggak dieksekusi, piutang customer nggak kepotong. Jadi mau nggak mau, kita harus melakukan retur. Kalau kita melakukan retur, stoknya jadi minus karena kita udah plusin 4. Nah, bagaimana sekarang caranya? Berarti berikutnya ke tabel yang sebelah kanan ya, cara mengkoreksinya. Jadi begini, jadi awal kan selisihnya ada 4 ya teman-teman. Ternyata begitu dicek ternyata ada 3 karton barang retur dari customer. Nah, jadi kita harus melakukan koreksi di sini. Kita input lagi satu insert column di sini untuk sebagai koreksinya atas transaksi yang kemarin sudah kita adjust. Jadi kita bikin rumus di sini, selisihnya dikurangi koreksi yang akan kita lakukan. Kita kan harus minus karena kemarin kita adjustmentnya di sini plus. Karena seakan-akan ada barang lebih 4. Setelah kita koreksi 3, ternyata barang lebihnya cuma ada 1. Jadi selisihnya sebenarnya cuma ada 1, selisih finalnya. Nah, begitu kita tarik ke bawah. Jadi total koreksinya ada 2. Nah, kejadiannya mungkin Fanta. Berikutnya adalah oke. Jadi untuk yang Coca-Cola ya. Jadi selisihnya sebenarnya cuma ada 1 nih barang lebih, bukannya 4. Nah, biasanya kalau saya beri kasih waktu untuk masa koreksi ini 1 bulan. Nggak boleh lebih dari itu. Tapi kalau udah berjalan reguler nggak akan seperti ini. Ini hanya untuk masa cut off aja teman-teman. Nah berikutnya ini adalah, tadi kita Coca-Cola, berikutnya Fanta ya di sini ya. Jadi kasusnya ini,
Barang fisiknya udah keluar, sudah keluar nih, tapi belum dibuatkan surat jalan. Jadi belum terpotong secara stok di sistem. Jadi pada saat kita melihat hasil opnam Fanta di sini waktu tanggal 31 Januari kita melakukan opnam, Fanta itu didapati adalah -1 karton. Jadi kita adjust dulu, kita samakan dulu sesuai dengan fisik. Minusin 1. Jadi sistemnya ada 2 dikurangin -1 jadi tinggal 1 di sistemnya. Jadi kesimpulan awal barang kurang 1. Tetapi ternyata nomor 2 muncul setelah seminggu kemudian. Baru ketahuan barang ini ternyata harusnya udah keluar secara sistem, tapi belum dikeluarin. Jadi surat jalannya belum terposting. Mungkin ketahuannya kenapa? Di sistemnya masih gantung. Surat jalannya belum terpos. Nah, karena ketahuannya belakangan, jadi kita harus kembali melakukan koreksi di datanya. Nah, jadi kita tampilkan dulu saldo awal seperti ini. Ini kondisi awalnya yang ini ya. Di sini teman-teman ya. Dari sistem fisik dan selisih. Jadi -1 kita telah melakukan adjustment -1. Nah, setelah ketemu ternyata 1 itu belum dibuat surat jalan, berarti harus diinput dong surat jalannya. Berarti kalau mau diinput kan barangnya udah nggak ada, kita udah minusin. Berarti kita harus adjustment positif lagi di sini 1. Nah, setelah di adjustment positif baru bisa dibuat surat jalan. Jadi sebenarnya selisih finalnya 0, nggak ada selisih. Nah, biasanya kejadian ini sering sekali. Sering sekali. Jadi, saya sarankan teman-teman membuat rekapitulasi seperti ini, setelah hasil stok opnam ini, selisihnya setelah kita udah menyamakan, dan selisih finalnya jadi ada berapa di sini. Selisih finalnya tetap harus dipertanggungjawabkan oleh bagian gudang. Dan ini biasanya diberikan waktu kalau saya kurang lebih sampai 30 hari untuk menyelesaikan selisih ini. Dan ini ya teman-teman, saya sudah melakukan ini di beberapa perusahaan di tempat saya bekerja. Dan ini 100% pasti berhasil. Dan setelah saya melakukan ini semua, stok gudangnya menjadi real time dan kita akan mudah sekali untuk melihat kondisi stok. Kalau awal kita pasti akan sulit. Kenapa sulit? Karena selalu terjadi dispute, selalu selisih. Jadi bukunya itu lari ke barat, stok sistemnya lari ke timur, nggak pernah cocok. Jadi caranya adalah sebenarnya kuncinya dari video saya ini yang part 2 kuncinya ini di bagian sini. Part 2 ini adalah bagaimana rekap saldo yang manual yang dibuat oleh stockkeeper di sini manual selalu setiap hari daily closing dicocokkan dengan sistem. Jadi yang terlibat di situ adalah bagian admin gudang dengan stockkeeper. Nah, ketika timbul selisih, langsung dicari saat itu juga. Kalau proses ini teman-teman lakukan, pasti stoknya real time. Nggak mungkin nggak. Dan ini saya sudah jalankan di beberapa company yang waktu saya masuk kondisi stoknya berantakan dan saat ini sudah berjalan normal semuanya. Oke, untuk video kali ini saya rasa cukup sampai di sini. Saya harap video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel saya ini supaya teman-teman mendapat video lain yang menarik yang dapat membantu kerja teman-teman supaya lebih asik, lebih enak di Excel. Oke, terima kasih.